macam Khawarij. Wahabi ini kan Khawarij. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul mulku wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para ustaz, para ustazah, para datuk, para datin, para pengurusi masjid Filda Ulu Jempol ya. Masjid apa namanya ini? Ya masjid lah. Para imam dan para peserta daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah pagi kali ini yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua kalinya saya boleh bersilaturahmi datang ke daerah Jerantut ini. Dulu pertama kali tahun 2000, kalau tidak silap 2016. Sekarang kedua kali. Nah, pada kali ini kita akan mengadakan daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama kali yang perlu kita ketahui adalah tentang siapa, apa dan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Lepas itu kita bicara akidah dan sebagian bicara tentang amalia. Mengapa kita ini perlu mengetahui Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, karena kita semuanya yakin, beri'tiqad bahwa Islam yang benar yang akan membawa selamat di akhirat nanti, menghantarkan kita selamat di akhirat adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu i'tiqad kita. Yang kedua, kita juga tahu bahwa Islam disebarkan kepada bangsa kita, bangsa rumpun Melayu, mulai dari Kamboja, Thailand, kemudian Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina. Islam ini disebarkan pada rumpun bangsa Melayu berupa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fiqh sejak dulu bermadhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti madhab Imam Abul Hasan al-Ash'ari, dan tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Thariqahnya, tarekatnya bermacam-macam. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok baru. Ada orang-orang baru mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu yang Ahlus Sunnah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Yang memang Ahlus Sunnah dibilang bukan Ahlus Sunnah, lalu mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini ini menjadi perlu, menjadi penting kita mengetahui apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Makanya sekarang diadakan daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena kita ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Ahlus sunnah wal jamaah merupakan istilah yang terbentuk dari 3 kata atau 3 lafadz, 3 kalimat. Ada ahlun, ada as-sunnah, ada al-jamaah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kita perlu mengetahui makna satu persatu dari ketiga lafadz atau 3 kalimat ini. Kalau kita tahu, maka kita tahu siapa ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Pertama yang perlu kita tahu ahlun. Ahlun ini memiliki beberapa arti, beberapa makna. Ada yang bermakna keluarga, ahlul bait artinya keluarga dalam rumah tangga. Macam istri, suami, anak, cucu, itu namanya keluarga, ahlul bait. Ahlun itu namanya. Itu ahli saya, maksudnya keluarga saya. Ada yang bermakna pengikut. Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Ahlul kitab pengikut alkitab. Ahlul bid'ah pengikut bid'ah. Ada yang bermakna penduduk. Ahlul jannah penduduk surga. Ahlu jelantut penduduk jelantut. Ahlu pahang itu penduduk namanya. Ini seperti diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab kamus, seperti kitab Al-Kulliyat karangan Imam Abul Baqa Al-Kafawi. Nah, dari ketiga makna ini, makna yang paling sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah makna kedua. Ahlus sunnah artinya pengikut sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah pengikut sunnah dan jamaah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian makna jamaah sunnah. Sunnah artinya apa? Secara bahasa sunnah ini artinya jalan. Tapi jalan ini bukan jalan highway, bukan jalan kampung, bukan jalan gunung, bukan jalan laut atau jalan udara. Ini maksudnya jalan hidup. Jalan yang dilalui oleh seseorang dalam hidup, itu jalan. Kemudian secara syar'i, sunnah artinya jalan yang diridhai oleh Allah. Jalan benar yang diridhai oleh Allah, yang menjadi laluan dalam agama dan telah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW atau orang yang menjadi ikutan dalam agama seperti para sahabat. Itu namanya sunnah. Pokoknya jalan itu benar, baik dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis, dasarnya qiyas, dasarnya ijma. Pokoknya benar, itu namanya sunnah. Sunnah secara syar'i. Karenanya orang sholat baca sholli fardadz zuhri, itu sunnah. Mengapa? Karena benar secara syar'i, walaupun tak ada hadisnya. Karena pakai dalil qiyas, diakui oleh agama. Ini sunnah secara syar'i. Ini seperti dikatakan oleh para ulama, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau punya kitab bertajuk Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, as-sunnah lughatan at-tariqah walau ghaira mardiyah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan, walaupun tidak diridhai. Wa syar'an, dan menurut syara' ismun lit tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas-sahabah radhiyallahu anhum. Menurut syara, sunnah itu adalah nama bagi jalan yang diridhai oleh Allah, yang dilalui di dalam agama, pernah dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang selain beliau, selain baginda, dari orang-orang yang menjadi ikutan, menjadi tokoh dalam agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Itu sunnah. Jadi sunnah berarti sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat, sunnahnya para ulama yang muktabar. Lalu jamaah. Kalau jamaah artinya apa? Secara bahasa jamaah artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa sahaja dan jumlahnya banyak. Apa saja yang berkumpul jumlahnya banyak, itu namanya jamaah. Ini yang di masjid ini namanya jamaah karena banyak.
Kalau sendiri bukan jamaah. Itu yang ada di pekan, yang ada di mall, yang ada di madrasah, ada di sekolah, kumpul ramai orang, itu jamaah pula. Yang ada di kedai, yang lagi ngopi-ngopi itu jamaah, cuma jamaah ngopi. Ini jamaah secara bahasa ya. Pokoknya apa sahaja yang berkumpul jumlahnya banyak ya jamaah namanya. Secara bahasa. Ini kata para ulama dalam kitab-kitab kamus, macam kitab Lisanul Arab. Kalau secara syar'i apa jamaah secara syar'i? Secara istilah atau syar'i, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Entah apa bahasa Melayunya ini. Mirip-mirip ya, hampir sama kan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi golongan yang selalu kompak, selalu bersama, selalu rukun. Ya macam sholat berjamaah lah. Kalau imamnya ruku, ikut ruku. Kalau imamnya sujud, ikut sujud. Imamnya iktidal, ikut iktidal. Imamnya angkat tangan, baca kunut, ikut kunut. Kadang ada makmum itu yang lain ikut, tapi ketika baca kunut tak angkat tangan, tak baca amin. Siapa itu? Ada di Malaysia. Di Indonesia kadang ada. Ini namanya jamaah tak baik ini. Sudah berjamaah tak ikut lagi. Jamaah itu ikut mestinya. Ini jamaah ya. Secara istilah ya macam itu. Golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Jamaah ini adalah kebalikan dari kata al-furqah. Kalau al-furqah ini golongan yang berpecah belah dan bercerai-berai. Jadi pisah-pisah, cerai-berai. Makanya suami istri kalau talak itu disebut firaq atau furqah. Kebalikan dari jamaah. Nah, dikatakan al-jamaah, mengapa golongan ini disebut jamaah? Karena golongan ini selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan terhadap sesama. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, perbedaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan, saling memfasikkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan terhadap sesama. Walaupun beza pendapat, tapi perbedaan tidak merusak hubungan. Itu namanya jamaah. Macam Imam Syafi'i berbeza dengan gurunya sendiri Imam Maliki dalam ribuan perkara. Imam Maliki berbeza dengan Imam Hanafi dalam ribuan perkara. Imam Ahmad Hambali, Imam Hambali berbeza dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i dalam ribuan masalah atau perkara. Walaupun mereka berbeza-beza, tapi perbezaan tidak merusak hubungan. Mereka tetap dikatakan jamaah. Sama dengan suami istri. Suami istri itu di rumah kadang cara makannya beza. Suaminya suka pedas-pedas, istrinya suka yang asam-asam. Suaminya suka pahit-pahit, istrinya suka manis-manis. Tapi walaupun beza, kan tetap rukun. Itu namanya jamaah namanya. Perbezaan tak merusak hubungan. Nah, ini di mana? Ini diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, macam dalam kitab kamus. Kasyafus Tilahatil Funun wal Ulum. Al-jamaah lughatan firqatun yajtami'un. Golongan yang berkumpul, yang berhimpun. Itu namanya jamaah. Kalau di dalam kitab syara, kitab-kitab akidah dikatakan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ya, karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi, Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'dah. Walaysa bainahum khilaf yujibut tabarri wat takfir fahum idzan ahlul jamaah. Ahlus sunnah tidak saling mengkafirkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan di antara mereka tidak ada perbedaan pendapat yang menyebabkan saling melepaskan diri, memisahkan diri dan saling mengkafirkan ta'azza. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Itu secara definisi. Setelah kita tahu definisi ahlus sunnah wal jamaah, sekarang ada pertanyaan, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Mengapa ada pertanyaan macam ini? Karena di dalam hadis-hadis sabda Rasulullah SAW,
diterangkan Yahudi pecah menjadi 71 golongan atau aliran. Lalu Kristen, Nasara pecah menjadi 72 golongan. Lalu Islam, umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Umat Islam ini saudara pecahnya menjadi 73 golongan. Nah, dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang Ahlus Sunnah ini siapa dari 73 golongan ini? Ternyata bagaimana? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak semuanya mengaku atau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak semua. Misalnya Khawarij. Khawarij ini menamakan dirinya golongan Asyurat. Asyurat itu artinya menjual diri. Mengapa menjual diri? Khawarij ini biasanya kelompoknya minoriti, tapi berani memerangi golongan yang mayoriti. Karenanya kalah terus. Kalau kalah, pimpinannya bilang sama anak buahnya, sama orang-orangnya, kita kalah gak apa-apa, karena kita mati ini menjual nyawa membeli sorga. Makanya disebut dengan asyurat, menjual nyawa membeli sorga. Ini Khawarij. Memang nggak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ini menamakan dirinya Syiah. Syiah ini pengikut atau penyokong atau penolong. Syiah nggak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Mu'tazilah ini menamakan dirinya Ahlul Adli wat Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Ini Mu'tazilah. Khawarij ini pecah menjadi 20 golongan, Syiah menjadi 20, Mu'tazilah menjadi 20. 20 dikali 3 jadi berapa? Ada 60. Berarti sudah ada 60 golongan yang tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah 20 yang gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal 13. Yang 12 ini kelompok-kelompok kecil. Yang 11 ya gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kalau tidak semua golongan mengaku Ahlus Sunnah, lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Pertama, golongan mayoriti kaum muslimin, jumhurul muslimin, yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah atau Asy'ariyah Maturidiyah. Ikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ini golongan mayoriti. Mengapa dikatakan golongan mayoriti? Karena 90% umat Islam di seluruh dunia akidahnya ikut Imam Asy'ari Maturidi. Jadi mayoriti. Yang kedua yang juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok minoriti yang mengikuti laluan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah, yang dewasa ini dikenal dengan nama Wahabi dan nama Salafi. Jadi ini yang kedua. Jadi mereka ini kelompok minoriti. Kok minoriti? Karena memang sedikit. Walaupun di Indonesia, di Malaysia, kalau tengok YouTube, tengok Facebook, media sosial, Wahabi ramai yang cakap. Tapi orangnya yaitu itu aja. Kadang orangnya 1, punya YouTube 3, punya Facebook 10, akhirnya macam ramai. Nanti kalau mereka tulis didukung sendiri, di komentar sendiri. 1 orang aja kadang-kadang. Mereka ini minoriti. Jadi 2 golongan ini, saudara, yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah. Satunya golongan mayoriti, satunya golongan minoriti. Karenanya kalau kita jumpa kajian di YouTube atau di televisi atau di radio atau di Facebook atau di apa tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau itu bukan kita berarti Wahabi. Kalau bukan Asy'ariyah Maturidiyah berarti Wahabi. Kalau bukan Wahabi berarti Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa?
Karena dua golongan ini yang sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya dua golongan ini, yang lain nggak mau mengaku. Dan ini antara kita dengan Wahabi ini terjadi perbedaan. Dan perbedaannya besar. Karenanya terjadi pertarungan ideologi. Terjadi perang ya, terjadi terjadi perdebatan antara kita dengan Wahabi. Dalam sebuah pertarungan atau perdebatan sudah pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Kalau kita berdebat dengan Wahabi, siapa pemenang dalam perdebatan ideologi akidah tersebut? Kata para ulama kita ya, dalam pertarungan ideologi, perdebatan ilmiah antara jumhurul muslimin, mayoriti kaum muslimin, Asy'ari Maturidi, melawan kelompok minoriti pengikut mazhab Ibnu Taimiyah atau Wahabi, selalu dimenangkan oleh golongan mayoriti, Asy'ariyah Maturidiyah. Di mana-mana kalau ustadz-ustadz Ahlus Sunnah berzebat dengan Wahabi, Wahabinya kalah. Di Indonesia ya kalah, di Malaysia juga kalah. Kalah terus Wahabi. Mengapa Asy'ariyah Maturidiyah selalu menang? Karena konsep-konsep ajaran mazhab Asy'ariyah Maturidiyah memiliki dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil akli, dalil-dalil rasional atau adillah akliyah. Ini yang menyebabkan kita selalu menang. Karena kita ini dalilnya kuat. Karena kita ini selalu menang, maka dari dulu para ulama mengatakan ya di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin, karangan Imam As-Sayyid Murtadha Az-Zabidi, beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka maksudnya adalah golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Dari dulu kalau orang cakap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Asy'ariyah Maturidiyah, bukan yang lain. Ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli itu, Asy'ariyah Maturidiyah. Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Wahabi tak sesuai dengan dalil-dalil. Adakah dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis yang membuktikan atau menerangkan, membentangkan bahwa golongan Asy'ariyah Maturidiyah adalah yang sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawabannya jelas ada dan banyak dalilnya. Kita coba satu dalil aja ya kita bicarakan. Dalil pertama bahwa kita ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah adalah golongan yang senantiasa berpegang teguh dengan konsep jamaah. Kita ini sesuai dengan jamaah. Apa jamaah? Jamaah ini dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraqu ala thintain wa sab'ina millah. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari pengikut Alkitab. Pengikut Alkitab ini artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, orang Nasrani. Mereka pecah menjadi 72 golongan. Yang Yahudi pecah menjadi 71, yang Kristen pecah menjadi 72. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73. Fintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Sesungguhnya umat Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan sahaja yang akan masuk surga, yaitu golongan al-jamaah. Jadi yang masuk surga ini saudara cuma golongan jamaah, yang 72 nanti cebur ke neraka.
Pertanyaannya, siapa yang dimaksud golongan jamaah ini? Ini tentang makna al-jamaah. Para ulama memberikan makna al-jamaah dalam hadis tersebut dengan beberapa makna. Pertama, jamaah disebut dengan aliran al-jamaah. Kita ini jamaah. Yang kedua, kita ini mengikuti ijma' para ulama jamaah. Ketiga, selalu menjaga kebersamaan dan kerukunan. Yang keempat, jamaah artinya merupakan golongan mayoriti kaum muslimin. Ini 4. Nah, sekarang dari keempat makna ini kita pelajari satu persatu. Pertama, jamaah dalam arti disebut aliran al-jamaah. Dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin karangan Imam Abil Mudhaffar Al-Asfarayini, beliau berkata, wa minha jaa fi riwayatin ukhra annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil firqatin najiyah faqal al-jamaah. Di antaranya dalam satu riwayat Nabi SAW pernah ditanya tentang golongan yang selamat. Siapa satu golongan yang selamat? Lalu beliau menjawab, baginda menjawab, mereka adalah al-jamaah, golongan al-jamaah. Pertanyaannya, siapa jamaah ini? Kata para ulama, wa hadhihi sifatun mukhtassatun bina. Jamaah ini adalah ciri khas atau sifat yang khusus bagi kita Asy'ariyah Maturidiyah. Mengapa? Li'anna jami'al khassi wal 'am min ahlil firaq al-mukhtalifah yusammunahum ahlas sunnah wal jamaah. Karena semua orang yang alim dan yang awam dari berbagai golongan menamakan mereka dengan nama ahlus sunnah wal jamaah. Orang Mu'tazilah, orang Syiah, orang Khawarij, orang Murji'ah, yang awam maupun yang alim memang menamakan kita dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita jamaah memang. Dan Rasulullah ketika ditanya siapa yang selamat, beliau jawab jamaah. Kita oleh semua orang disebut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti kita ini golongan selamat dan berarti kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana dengan Wahabi? Ya, dengan selain kita Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin dikatakan, wa kaifa yatanawalu hadzal ismul khawarij wa hum la yarawna al-jamaah war rawafid wa hum la yarawna al-jamaah wal mu'tazilah wa hum la yarawna sihhatal ijma'. Wa kaifa taliqu bihim hadhihi sifah allati dzakaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama al-jamaah tidak mungkin mencakup terhadap aliran Khawarij dan Syiah. Syiah itu gak bisa disebut jamaah. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki konsep jamaah. Mereka gak punya ajaran berjamaah, gak punya. Dan tidak pula terhadap aliran Mu'tazilah, karena Mu'tazilah tidak mengakui otoriti atau kekuatan dalil ijma'. Dan tidak mengakui dirinya jamaah. Memang gak mau menyebut dirinya jamaah. Yang lain, ada satu golongan menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Wahabi. Persoalannya, apakah para ulama menganggap Wahabi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata tidak. Wahabi menurut ulama Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, itu termasuk bagian dari golongan Khawarij. Ini diterangkan dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar oleh Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Muhammad Amin Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiyah Raddul Muhtar, ya, dikatakan pengikut Ibnu Abdul Wahhab, artinya kaum Wahabi adalah Khawarij pada masa sekarang, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Khawarij, ini kata ulama Hanafi. Lalu Wahabi menurut ulama Malikiyah, ulama mazhab Maliki, juga dianggap bagian dari golongan Khawarij. Ini diterangkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki
pengarang kitab tafsir Hasyiah As-Syawi ala Tafsir Al-Jalalain. Dalam Hasyiah As-Syawi ala Tafsir Al-Jalalain beliau mengatakan ya, hadhil ayah nazalat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wil al-kitabi was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahabiyyah yahsabuna annahum ala syai' ala inna hizbasy syaitan ala innahum ulaika hizbus syaitan ala inna hizbasy syaitani humul khasirun nas'alullahal karim ay yaqta'a dabirahum. Kaum Khawarij adalah mereka yang mendistorsi, mentahrif, merubah, memalsu penafsiran Al-Quran dan Sunnah. Karenanya mereka halalkan darah dan harta kaum muslimin. Mereka adalah satu golongan di tanah Hijaz yang bernama golongan Wahabi. Jadi Wahabi ini kata ulama Maliki bukan Aswaja. Lalu Wahabi menurut ulama Syafi'iyah juga dianggap bagian dari golongan Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini diterangkan di dalam kitab Misbahul Anam wa Jila'uz Zalam fi raddi syubahil bid'ah an-najdi allati adalla bihal awam. Karangan ulama besar dari Yaman, Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Beliau mengatakan begitu, bahwa siapa Wahabi ini bagian daripada golongan Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Lalu Wahabi menurut ulama Hanabilah, para ulama yang bermadzhab Hambali, juga disebut golongan Khawarij. Ini diterangkan oleh ulama Hambali di Madinah, Syekh Abdullah Al-Qaddumi An-Nabulusi Al-Hambali. Beliau tinggalnya di Madinah. Dalam kitab beliau Ar-Rahlatul Hijaziyah War-Riyadul Unsiyah, beliau mengatakan bahwa Wahabi itu bagian dari golongan Khawarij. Artinya apa? Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Khawarij. Artinya Wahabi walaupun mengaku dirinya Ahlus Sunnah, para ulama gak mau menerima, tapi dianggap Khawarij. Mengapa dianggap Khawarij? Ciri-ciri Khawarij ada pada mereka. Apa ciri-ciri Khawarij? Gampang mengkafirkan orang. Orang lain dikafirkan, disesatkan, lalu mereka menghalalkan, membunuh dan mengambil harta orang muslim setelah mereka kafirkan. Ini ciri-ciri Khawarij, dan ini ada pada Wahabi ciri-ciri seperti ini. Berarti Wahabi itu Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian makna jamaah yang kedua. Makna jamaah yang kedua mengikuti ijma ulama. Mengapa mengikuti ijma ulama? Karena di dalam hadis An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Rawahu Tirmidzi. Haditsun sahih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku pada kesesatan. Artinya kalau para ulama ini berkumpul, bersepakat, pasti benar kesepakatan itu, wajib ikut. Ini namanya ijma para ulama. Umat Islam wajib ikut ijma ulama. Pertolongan Allah selalu bersama jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ditolong oleh Allah. Kalaupun debat kecil-kecilan itu menang, saudara. Mengapa? Ditolong oleh Allah berdebat. Karenanya jangan takut berdebat dengan Wahabi. Kita datang pada mereka, mereka sudah gentar. Mengapa? Mereka tak ditolong oleh Allah. Ditolong terus. Wa man syadza syadza ilan nar. Barang siapa yang mengucilkan diri dari jamaah, mengeluarkan dirinya dari jamaah, maka ia mengucilkan dirinya terjun ke neraka. Ini dalil mengikuti ijma ulama. Pertanyaannya, golongan mana yang mengikuti ijma ulama? Jelas golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab At-Tabsyiru Fiddin dibentangkan ya, bahwa dalam dalil-dalil agama
Ahlus sunnah wal jamaah selalu menggunakan Al-Quran, Alkitab, sunnah atau hadis, ijma ulama dan qiyas. Jadi ijma ini selalu kita gunakan. Adapun golongan-golongan di luar Ahlus sunnah wal jamaah itu sering meninggalkan ijma para ulama. Mu'tazilah tak mau pada ijma, Syiah tak mau pada ijma, Khawarij tak mau pada ijma. Gak ada yang mau. Kalau Wahabi macam mana? Wahabi ini apa menerima ijma? Wahabi ini kita tengok gurunya. Ada guru Wahabi ya, Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini ulama yang menjadi inspirator pemikiran Wahabi. Yang awal mula bawa pikiran dan akhirnya jadi ajaran Wahabi. Dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, karangan ulama besar Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, beliau ini mengatakan, Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi berkata, Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah. Sebagian dalam bidang akidah, sebagian dalam bidang furu' atau fiqh. Jadi gurunya Wahabi berbeza dengan ijma ulama dalam 60 perkara. Kalau gurunya berbeza 60 perkara, kira-kira anak muridnya ada berapa perbedaannya? Biasanya anak murid lebih nakal dari gurunya. Karenanya dulu beberapa tahun yang silam, Wahabi berbeza dengan mayoriti umat Islam dalam 150 perkara. Kalau sekarang ya mungkin lebih lagi, karena mereka selalu mengeluarkan pendapat berbeza dengan mayoriti umat Islam. Kemudian makna ketiga, apa makna ketiga? Jamaah artinya menjaga kebersamaan. Jadi kata al-jamaah mengacu atau merujuk kembali pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Perbezaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan, memfasikkan terhadap sesama. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Siapa yang mecah belah? Ya tanduk setan Wahabi itu. Dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, lalu sesama mereka bertengkar pula. Maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Mereka bukan tanggung jawab Rasulullah. Mengapa? Karena mereka pengikut aliran sesat. Siapa? Ya diantaranya Wahabi. Pecah belah. Ini umat Islam ini. Ya Wahabi itu, sesama Wahabi saling mengkafirkan. Nah, siapa golongan yang menjaga kebersamaan? Kata para ulama dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq diterangkan. Karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir At-Tamimi Al-Baghdadi. Kata beliau, Al-Faslul Khamis fi bayani asmatillah ahlas sunnah an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlus sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibut tabarri wat takfir fahum idzan ahlul jamaah. Bab 5 tentang penjagaan Allah terhadap ahlus sunnah dari saling mengkafirkan antar sesama. Ahlus sunnah tidak saling mengkafirkan antar sesama. Di antara mereka tidak ada perselisihan yang membawa pada pemutusan hubungan dan pengkafiran, nggak ada. Walaupun berbeza pendapat ya berbeza, tapi tetap rukun. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di luar ahlus sunnah wal jamaah, kalau berbeza langsung bermusuhan. Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan saling mengkafirkan. Syiah juga macam itu, saling mengkafirkan. Kalau Wahabi macam mana? Wahabi juga begitu. Wahabi ini sesama Wahabinya pecah menjadi 20 golongan. Entah jadi berapa, saling mengkafirkan saudara. Sesama Wahabi itu saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Berarti Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa?
Dengan kawannya sendiri mereka pecah. Ini tanda-tanda aliran sesat. Dengan kawannya saja pecah, apalagi dengan golongan di luar. Tahun 2015 di Indonesia pernah orang Wahabi ngebom orang-orang yang kerja di mall, budak-budak sekolah dibom sama Wahabi. Akhirnya ditangkap. Kira-kira dapat 5 hari, ada Ustadz Wahabi telepon saya. Tapi sudah meninggal dia. Telepon, saya tanya, ada apa Ustadz? Kata dia, saya nak tanya Kiai, saya nak tanya. Tar, saya dulu yang tanya. Tanya apa Kiai? Yang ngebom semalam di Jakarta itu siapa? Kata kawan ini, itu Wahabi Kiai. Lah Ustadz kok tahu? Saya Wahabi pula, jadi tahu katanya. Itu Wahabi kelompok mana? Itu Wahabi yang kelompok ini. Ini golongannya ini, kata mereka. Berarti itu kawan Ustadz. Enggak Kiai, loh kok bisa kan Wahabi? Kata orang ini, Kiai, saya ini sudah Wahabi, dikafirkan pula sama mereka katanya. Saya ini walaupun Wahabi dikafirkan sama mereka. Nah kalau macam saya gimana? Apalagi Pak Kiai memang anti Wahabi, sejak lama dikafirkan. Saya ini ya sudah Wahabi, tukang menyesatkan orang, dikafirkan sama mereka. Artinya apa? Sesama Wahabi itu saudara, itu saling bermusuhan. Kalau di Indonesia itu ada kelompok-kelompok Wahabi, entah di Malaysia ini. Tapi kira-kira kurang lebih sama. Karena orang-orang Wahabi di Malaysia banyak belajar pada Wahabi di Indonesia. Berkawan mereka. Ini Wahabi. Ini makna jamaah yang apa namanya? Ini pengakuan Wahabi ya, sesama Wahabi saling mengkafirkan dan menyesatkan. Kemudian makna keempat, jamaah artinya golongan mayoriti umat Islam. Mengapa golongan mayoriti? Kata para ulama, wal jamaah humus sawadul a'zam. Jamaah itu golongan mayoriti. Mengapa golongan mayoriti? Karena secara bahasa jamaah itu artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Apa sahaja yang berkumpul dan jumlahnya banyak itu namanya jamaah. Berarti semakin banyak jumlahnya semakin mantap jamaahnya. Lagi pula di dalam hadis Rasulullah SAW kita wajib mengikuti golongan mayoriti. An Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul, Anas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun, bersepakat di atas kesesatan. Jadi umat Islam ini tak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini bersepakat kita wajib ikut. Karena itu ijma. Ijma itu pasti benar. Kalau Islam tak sepakat macam mana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Oleh karena itu apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoriti. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita diperintahkan mengikuti golongan mayoriti. Mengapa mayoriti? Mayoriti ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Yang bukan mayoriti macam Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nah ini saudara-saudara yang perlu saya sampaikan di dalam daurah ahlus sunnah wal jamaah sekarang ini. Jadi saudara-saudara tak perlu khawatir. Ajaran-ajaran agama yang kita terima dari ulama-ulama dulu itu dalilnya kuat-kuat. Karena kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun ada dalil-dalil yang disesatkan oleh mereka itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Ajaran kita disesatkan. Mengapa? Mereka tak tahu dalil. Kita ini dalilnya kuat, nggak perlu khawatir. Orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah itu diancam masuk neraka. Kalau ahlus sunnah wal jamaah dijanjikan masuk surga.
Apakah orang-orang di luar ahlus sunnah bisa masuk surga? Bisa, boleh. Pertama, mungkin punya anak soleh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Anaknya rajin mendoakan. Tapi biasanya orang Wahabi anaknya Wahabi pula, jadi tak soleh anaknya. Mungkin, atau mungkin setelah lama di neraka baru masuk surga. Karena dalam hadis-hadis macam Khawarij, Wahabi ini kan Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali. Sudah masuk neraka, sudah tak berupa orang tapi berupa anjing. Memang diancam. Jadi begitu. Ya mungkin setelah masuk neraka baru masuk surga itu. Kecuali kalau punya amal soleh atau punya anak soleh. Karenanya kalau punya anak jangan dimasukkan ke sekolah Wahabi. Karena kalau anak ini masuk sekolah Wahabi nanti jadi anak durhaka pada orang tua. Kalau waktunya belajar, belajar di tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah agar nanti jadi anak berbakti pada orang tua. Jadi begitu. Kalau yang ada sekarang ya, memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang sekarang berkembang di dunia Islam selain Asy'ariyah Maturidiyah itu ada Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah. Pusatnya di Iran, di Parsi. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu ada aliran Ibadiyah yang ada di kerajaan Oman. Di kerajaan Oman ya, 2 tahun yang silam atau 3 tahun sultannya meninggal, Sultan Qaboos. Nah ini akidahnya akidah Ibadiyah. Ibadiyah ini bagian dari golongan Khawarij, cawangan dari Khawarij. Lalu ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Syiah Zaidiyah ini juga bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang ada sekarang. Kemudian ada Syiah Ismailiyah di Syam, di Syria. Syiah Ismailiyah ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan oleh para ulama dianggap firqah atau golongan yang keluar dari Islam. Ini Syiah Ismailiyah. Kemudian ada Wahabi. Wahabi ini jelas bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang ada sekarang. Lalu ada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Karena di kitab-kitabnya memang mengambil akidah Mu'tazilah. Ini mazhab-mazhab yang sekarang lagi berkembang di dunia, di dalam Islam. Ya memang Asy'ariyah Maturidiyah ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain memang bukan. Jadi macam itu. Kalau di Indonesia, Malaysia, fahaman di luar Ahlus Sunnah yang berkembang ada 4. Wahabi. Wahabi ini di Indonesia, di Malaysia sama-sama ada. Kemudian 2 Syiah. Syiah ini sama-sama ada. Kalau di Malaysia ya di KL, di Selangor, kemudian di Johor. Entah daerah lain ada apa enggak. Lalu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia, Malaysia ini ada. Kemudian liberalisme, pluralisme. Ini yang ada, dan ada tokoh-tokohnya, ada ustadz-ustadznya. Kalau aliran-aliran sesat yang lain walaupun ramai tapi mereka tak punya ulama dan berkembangnya senyap-senyap, diam-diam. 2016 atau 15 Jabatan Agama Johor bagi tahu aliran sesat di kerajaan Johor itu 145. Kalau Pahang ini entah ada berapa, karena Pahang lebih luas kerajaannya, lebih ramai orangnya. Kalau lebih ramai macam lebih banyak yang nakal-nakal itu. Tapi ada lah. Jadi begitu. Jadi memang Wahabi ini berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan mereka di mana-mana ada ciri-cirinya. Apa perbezaannya? Kalau secara asas, perbezaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau di dalam akidah di Indonesia, Malaysia mengikuti mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Konsep yang diajarkan itu sifat wajib 20 bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa. Kalau Wahabi ini tak mau sama Imam Asy'ari, dan mereka akidahnya bukan sifat 20, tapi mereka akidahnya tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Ini kalau secara akidah. Kemudian dari tauhid 3 Wahabi ini, dari tauhid rububiyah uluhiyah, Wahabi beza lagi dengan kita. Bezanya apa? Kalau kita senang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah, apalagi orang-orang yang mengikuti tarekat. Kalau Wahabi, orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighatsah itu dianggap syirik. Jadi kita ini disyirikkan oleh Wahabi. Ini perbezaannya lagi. Nah, itu secara akidah. Kemudian secara amaliyah, secara ibadah juga beza dengan kita. Kita di Indonesia, Malaysia, ini ibadahnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau Wahabi ibadahnya tidak ikut mazhab. Karenanya Wahabi ini kalau sholat tak baca usolli. Tada usolli, langsung Allahu Akbar, entah niat apa enggak itu. Pokoknya Allahu Akbar, tak ada usollinya. Lalu begitu baca surat Fatihah, mereka di Indonesia biasanya tak baca basmalah. Mereka langsung baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tidak ada basmalahnya. Kalau kita baca basmalah, mengapa baca basmalah? Karena di Al-Quran ada. Kita dalilnya Al-Quran dan hadis. Saudara kalau beli mushaf Al-Quran, Al-Quran yang terbit Malaysia, Al-Quran terbit Singapura, Al-Quran terbit Indonesia, Al-Quran terbit Mesir, Al-Quran terbit Saudi Arabia, ada basmalahnya semua, makanya kita baca. Wahabi tak baca basmalah, memang dikurang-kurangi ibadahnya itu. Kita baca. Kemudian Wahabi selain tak baca basmalah, nanti kalau sholat subuh di negeri kita tak baca kunut. Di sini ada Wahabi yang tak baca kunut di Malaysia. Ya mungkin di sini ya tak ada, tapi mungkin di KL, di Perlis ya. Katanya di Perlis dilarang baca kunut itu. Orang berdoa beribadah dilarang. Ya cuma Perlis ini. Dilarang baca kunut. Kita baca kunut. Mengapa baca kunut? Karena kunut subuh itu cara sholatnya baginda Rasulullah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Abu Hurairah ketika mengajarkan sholat kepada murid-muridnya, kepada umat Islam pada masa itu, sholat subuh beliau berkunut. Selesai berkunut, selesai sholat beliau cakap, ana ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini paling serupa dengan Rasulullah dalam masalah sholat. Makanya beliau berkunut, berarti Rasulullah baca kunut. Wahabi tak mau baca kunut. Kalaupun berjamaah sama kita, yang lain angkat tangan baca kunut, kalau Wahabi diam. Tak baca amin. Itu kalau sholat subuh. Lalu kalau lepas sholat, kita ini baca zikir bersama-sama dan nyaring suara. Mereka senyap-senyap aja, entah baca apa enggak. Tak jelas apa yang mereka baca, itu Wahabi. Lalu kalau kita lepas itu doa bersama. Kalau Wahabi tak ada doa bersama. Doa bersama dibid'ahkan, diharamkan oleh mereka. Ini sholat. Lalu kadang-kadang cara berdirinya beza. Kalau kita ini jarak kaki kanan dan kiri biasanya dalam kitab 1 jengkal. Kalau Wahabi macam 0,5 meter itu. 0,5 meter.
Dan kita kalau bersedekap waktu sholat, tangan ini di bawah buah dada, di atas pusar atau di pusar. Kalau Wahabi kadang begini, sholatnya begini. Kalau begini nih Wahabi biasanya, macam kesejukan ya. Jadi sini. Ini kalau cara sholat Wahabi. Lalu mereka ibadahnya juga beza-beza. Apa bezanya? Kalau sholat Jumat azan sekali, tak mau 2 kali. Dan kadang khutbahnya tak ada tongkat. Kalau kita di sini ada tongkat. Wadah ada tongkat. Mereka tak pakai tongkat. Banyak beza mereka dengan kita. Itu dalam ibadah sehari-hari. Lalu dalam acara-acara keagamaan mereka beza. Ini sebentar lagi Rabiul Awal, umat Islam biasanya merayakan Maulid Nabi. Kalau Wahabi tak ada Maulid. Maulid Nabi katanya bid'ah kata mereka. Ini Mufti Wahabi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ditanya, "Syekh, gimana kalau kita merayakan Maulid baca ya Nabi? Itu haram, bid'ah." Mengapa haram? Tak ada pada masa Rasulullah katanya. Lalu putra mahkota Muhammad bin Salman tanya sama Syekh itu, "Syekh, kerajaan ini tiap tahun mengadakan festival budaya. Menampilkan budaya-budaya dulu, lalu ada tari-tarian, ada joget-joget. Macam mana Syekh tiap tahun?" "Oh, gak apa-apa itu. Karena orang joget-joget bisa kesehatan, nanti kuat untuk sholat," katanya. Pokoknya kalau dari kerajaan boleh menurut dia, tapi kalau dari agama tak boleh itu. Lalu Mufti Wahabi pernah dijemput pula di university, apa namanya, Disnatalis ya, ulang tahun university, apa namanya di sini? Ada university misalnya 5 tahun, 6 tahun, apa namanya? Ya perayaan lah, perayaan berapa tahun. Ini gimana? Oh gak apa-apa itu. Cuma Maulid Nabi aja yang dibid'ahkan oleh mereka. Nanti bulan Rajab kita Isra Mi'raj, mereka tak ada Isra Mi'raj. Mereka banyak beda memang dengan kita. Kita ini kalau ada orang meninggal baca tahlil, sini baca tahlil. Wahabi haram, tak ada tahlil, padahal ada dalilnya. Mereka suka mengharam-haramkan. Lalu orang yang meninggal ya, biasanya keluarganya orang yang baca tahlil bagi makan. Mereka tak ada, diharamkan oleh mereka. Sikit-sikit haram mereka. Ini diantara perbezaan kita dengan Wahabi. Kita ada ziarah kubur, Wahabi tak ada ziarah kubur. Kalau kita ada. Ini beberapa perbezaan Wahabi dengan kita ya. Kalau orangnya ya macam samalah. Kita banyak makan, mereka kadang lebih banyak makannya. Jadi tak ada beza kalau orang-orangnya sama saja itu. Bahwa umat Islam ini akan pecah menjadi banyak golongan, itu dalilnya bukan cuma hadis tapi di Al-Quran. Tadi kan ada dalil Al-Quran itu. Dalil Al-Quran yang menjelaskan umat Islam itu pecah, itu ada di Al-Quran. Kalau Al-Quran ada, berarti hadis itu sangat kuat dan tidak dhaif saudara hadisnya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini kan Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya pecah. Ini Quran.
Lalu mereka pecah lagi berkelompok-kelompok. Kamu Muhammad bukan bagian dari mereka. Wah, ini Al-Quran menyampaikan ada kok dia bilang hadisnya dhaif. Bodoh dia. Enggak pernah baca Quran dia. Ini Quran saudara yang bilang orang yang memecah belah agamanya. Berarti ada umat Islam ini pecah. Dan di dalam hadis ya, an Abi Hurairah fi qouli innal ladzina farraqu dinahum qal hum fi hadhil ummah. Ini umat Islam ini. Makanya Rasulullah di sini yang dikhitab lasta minhum. Kamu bukan bagian dari mereka. Al-Quran sudah bilang kok dibilang hadisnya dhaif. Masih bawa-bawa hadis dhaif. Ini Al-Quran saudara. Hatta walaupun hadisnya dhaif berarti itu sahih. Mengapa? Sesuai dengan Quran. Al-Quran itu ada. Dan hadis perpecahan umat itu sahih. Bukan dhaif. Para ulama ahli hadis sepakat mengatakan itu sahih. Itu yang kedua. Lalu mengapa umat Islam ini perpecahannya lebih ramai daripada Yahudi? Sedangkan umat Islam ini kan khairu ummah. Umat Islam ini perpecahannya lebih ramai karena orang Islam lebih ramai daripada orang Yahudi. Orang Yahudi lebih sedikit daripada umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun umat Islam perpecahannya lebih ramai. Dan ini kenyataan. Di Johor aja aliran sesat 145. Di Pahang berapa? Lalu mau bilang hadis dhaif. Kenyataan. Kata para ulama, kalau ada hadis dhaif, tapi ternyata benar-benar terjadi, itu berarti cuma rawinya yang dhaif. Hadisnya sahih berarti. Kenyataannya memang pecah. Mau bilang hadis dhaif, berarti sahih. Dan ini hadisnya sahih, memang benar-benar terjadi ini memang. Jadi itu yang Wahabi itu tak faham itu. Wahabi itu bodoh-bodoh saudara, hati-hati dengan Wahabi. Tak faham. Nah, walaupun umat Islam perpecahannya lebih banyak, umat Islam ini tetap umat terbaik. Mengapa? Karena mayoriti umat Islam masih ahlus sunnah wal jamaah. Yang mayoriti ini masih ahlus sunnah. Yang aliran-aliran sesat itu kelompok-kelompok kecil. Sikit jamaahnya, macam Wahabi sikit itu. Yang mayoriti masih istiqomah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya mereka tetap terbaik. Dan umat Islam, dia baca ayat kuntum khairu ummatin tak selesai. Mengapa? Di dalam Al-Quran dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah ini lebih baik daripada umatnya Nabi Musa. Lebih baik daripada umatnya Nabi Isa Nasara. Lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim. Daripada umatnya Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Idris, Nabi Adam. Mengapa lebih baik? Umatnya Rasulullah ini lebih baik bukan karena gak ada perpecahan, bukan. Bukan karena perpecahannya lebih sedikit, bukan. Tapi apa? Coba baca ayat berikutnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Ini kita paling baik. Umat Islam ini oleh Allah diberi anugerah yang luar biasa. Apa? Selalu amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam ini menjadi istimewa. Apa istimewanya? Mayoriti umat Islam tak menjadi pengikut aliran sesat. Karena ulama-ulamanya ramai dan selalu amar ma'ruf nahi munkar. Mayoriti umat Islam senantiasa mengikuti fahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Yang ketiga, di dalam ayat ini wa tu'minuna billah. Kamu selalu beriman pada Allah. Kalau umat-umat Nabi terdahulu sepakat kafir.
Begitu Nabi Isa diutus, orang Yahudi kafir semua. Orang Nasara juga begitu. Itu umat terbaik. Umat Islam itu terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau orang ahlul kitab dulu, orang Bani Israel, dikatakan di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'am munkarim fa'aluh. Mereka tak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ini maksudnya khairu ummah itu. Lalu yang ketiga, wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman pada Allah. Artinya apa? Umat Islam ini sampai hari kiamat imannya dijaga. Mayoriti mereka tak akan syirik, tak akan kafir. Karenanya ayat ini menjadi dalil Wahabi aliran sesat. Mengapa? Wahabi ini suka mengkafirkan umat Islam. Padahal umat Islam ini khairu ummah, umat terbaik. Dan Al-Quran berjanji di dalam, Allah berjanji dalam Al-Quran, tu'minuna billah, kamu terus beriman pada Allah. Ini garanti dari Allah kalau umatnya Rasulullah ini selalu beriman. Kok dikafirkan sama Wahabi? Maulana siapa itu? Fakhrul Razi. Bodoh dia itu. Ngaku-ngaku pernah jumpa dengan saya tak pernah jumpa dia. Katanya debat dengan saya kalah. Kapan dia debat dengan saya? Sama orangnya aja saya gak tahu. Wong dia bawa ayat keliru lagi memahami. Artinya apa? Umatnya Rasulullah itu umat terbaik bukan karena perpecahan. Memang perpecahannya paling banyak, tetapi mayoriti tetap ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang ahlul kitab, Yahudi, Nasara, semuanya kafir. Kalau gak sesat kafir mereka. Makanya umat Islam ini umat paling baik. Ini maksudnya. Dia tak faham ayat Al-Quran, tak faham hadis itu. Jadi begitu. Nanti viralkan videonya ini, biar dia dengar. Barangkali bertaubat dia. Thariqat itu artinya jalan yang dilalui seseorang ketika menjalankan ajaran tasawuf. Dan Islam itu di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ya, yang dikenal dengan hadis Jibril, ketika malaikat Jibril jumpa Rasulullah SAW di tengah ramai para sahabat, soalan malaikat Jibril ada 3. Pertama bertanya tentang Islam, dijawab rukun Islam oleh Rasulullah. Lalu bertanya soal iman, dijawab rukun iman. Lalu bertanya soal ihsan. Ihsan itu apa? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Artinya sangat khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Sangat khusyuk. Dan ini orang bisa khusyuk semacam ini kalau menjalankan tasawuf. Kalau enggak gak bisa. Artinya khusyuk bagaimana? Yang dinamakan khusyuk itu ya bukan cuma tangan bersedekap ada di masjid menghadap kiblat, bukan cuma itu, tapi hatinya juga menghadap Allah. Kadang-kadang orang ini di masjid takbiratul ihram, usolli fardhu Allahu akbar. Begitu Allahu akbar, hatinya balik ke pekan. Hatinya balik ke kedainya, balik ke bank, balik ke kebun kadang. Cuma orangnya yang menghadap ke kiblat. Nah, ini tasawuf itu artinya tarekat atau tasawuf, kita ini senantiasa berzikir kepada Allah, ingat pada Allah, sehingga ketika sholat ini benar-benar sholat. Yang sholat ini bukan cuma badannya, hatinya ikut sholat pada Allah. Kadang-kadang banyak orang sholat, dia ada di masjid, tapi hatinya yang dipikirkan mungkin kuncinya yang ketelisur ada di mana kunci tadi itu. Mungkin ayamnya yang sudah 2 hari tak pulang, ayam saya 2 hari tak pulang kemana ya. Padahal orangnya sholat, ada yang begitu. Orangnya sholat tapi orangnya ada di masjid, hatinya ada di kedai, ada di kebun, ada. Lah agar orang itu hatinya benar-benar sholat, ya tarekat itu, tasawuf. Jadi bukan sesat ajaran tasawuf itu.
Karena ajaran Islam itu ada tiga. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan ini ajaran tasawuf. Jadi itu maksudnya. Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang ada. Mengapa ada di dalam Al-Quran? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin." Sesungguhnya benar-benar telah datang kepadamu cahaya dari Allah. Yang dimaksud cahaya dari Allah bukan matahari, itu sudah dulu yang datang. Ini maksudnya akan datang kepada orang jahiliyah kan? Dan kitab yang menerangkan. Apa yang dimaksud an-nur ini? Dalam kitab-kitab tafsir ya, qalal Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yaqulu jalla sana'u lihaula'i alladzina khatabahum min ahlil kitab. Qad ja'akum ya ahlat Taurat wal Injil minallahi nur. Yakni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi anara Allah bihil haq. Jadi Rasulullah memang nur memang. Mengapa Al-Qur'an yang mengatakan? Jadi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang tersesat diterangkan oleh Rasulullah agar kembali pada cahaya. Dan orang-orang musyrik jahiliyah diterangkan mana yang benar. Ini Nur Muhammad. Dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Allah itu bukan cahaya langit, bukan. Karena cahaya langit ya matahari ini. Kan bukan matahari Allah itu. Ini ditakwil oleh para ulama. Kalau tak ditakwil, nanti yang dikira Tuhan ya matahari itu. Atau kalau di dalam masjid ya listrik. Padahal bukan itu. Yang dimaksud Allahu nurus samawati wal ard, kata para ulama, munawwirus samawat wal ard. Pencipta cahaya atau pemberi cahaya di langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Yang di situ ada lampunya ya. Nah, ini qala Ka'ab wa Ibnu Jubair wa Sahal bin Abdullah al-murad bin nur ats-tsani huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud nur di sini ya Rasulullah SAW. Itu nur maksudnya. Para sahabat juga mengatakan Rasulullah nur. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair berkata dalam syairnya, Innar rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah cahaya yang dapat menerangi. Ia juga di antara pedang-pedang Allah yang diasah dan dihunuskan. Jadi nur. Karenanya sebagian guru kita membuat pujian huwan nuru yahdil hairina. Dia huwan nuru yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri dhillul mur salina liwauhu. Kan begitu. Ya diambil dari ini sebenarnya. Lalu masalah makhluk pertama, apakah Nur Muhammad atau lainnya? Beberapa ulama mengatakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad SAW. Demikian ini pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Arabi, Abdul Ghani An-Nabulusi, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, An-Nabhani, Al-Qattani, dan lain-lain. Beberapa ulama mengatakan bahwa makhluk pertama adalah selain Nur Muhammad. Ada yang mengatakan bukan Nur Muhammad. Ini pendapat Syekh Al-Qumari, Syekh Al-Harari, Ahbash, dan lain-lain. Sama-sama ada memang. Kita ikut yang mana? Ya gak tahu lah. Dan ini bukan akidah yang harus tahu, kalau gak tahu sesat. Enggak. Walaupun nggak tahu nggak apa-apa masalah ini. Karena dalilnya bukan dalil qat'i. Ini soalan yang pertama. Soalan kedua apa tadi? Shofar ya.
Masalah shofar. Shofar ini ya, shofar, apakah shofar ini memang beza dengan bulan-bulan yang lain? Ada hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, akhirul arbi'a minasyahri yaumu nahsin mustamir. Rabu terakhir dari bulan, bulan apa saja, itu hari nahas terus, hari sial terus. Maksudnya bulan Islam ya, bulan apa kalau Hijri, bulan Hijri. Ini ada hadisnya memang Rabu terakhir. Makanya di Rabu terakhir setiap bulan itu dianjurkan tidak potong kuku, tidak bekam. Karena kalau bekam bisa mendatangkan penyakit. Dan ini menurut dokter memang kenyataan begitu. Makanya hari nahas. Kemudian nggak potong kuku. Kalau potong kuku bisa menyebabkan belang kulitnya, kena penyakit belang. Nah kalau bulan Shofar ini ya memang bulan yang kualitasnya kurang bagus dibanding yang lain. Jadi tambah ini akibatnya tambah banyak. Makanya sebagian aulia mengatakan Rabu terakhir bulan Shofar itu banyak penyakit diturunkan oleh Allah. Itu kasyaf sebagian para wali. Dan nggak wajib percaya. Cuma kalau orang percaya pada wali ya percaya. Karena itu bukan Al-Quran, bukan hadis. Seandainya nggak percaya nggak apa-apa, nggak wajib. Cuma kita ini kan percaya pada wali. Dan para wali ini menurut para ulama, termasuk menurut Syekh Ibnu Taimiyah, oleh Allah diberi pengetahuan tembus, nggak seperti orang lain memang. Itu masalahnya. Itu hari Rabu bulan Shofar. Ada yang mengatakan nahas itu bagi orang kafir, bagi orang Islam enggak. Karena orang kafir dihancurkan dulu kaum siapa itu pada hari Rabu. Malah kalau hari Rabu selepas asar dianjurkan banyak berdoa kepada Allah. Berdoa hari Rabu antara zuhur dan asar itu doa diijabah oleh Allah. Ada begitu. Jadi macam-macam lah masalah ini. Ada pendapat-pendapat dari ulama. Kalau mau memulai belajar dianjurkan hari Rabu atau hari Ahad. Kalau biasanya kiai-kiai di Jawa kalau memulai mengajar kitab, kalau bukan Ahad biasanya Rabu. Kalau memulai. Mengapa? Katanya bagus katanya. Tapi kalau hari Rabu, kiai-kiai biasanya membuat apa namanya? Tulisan ya. Tulisan yang ada tangkalnya ditaruh di air, orang-orang suruh minum biasanya. Ada begitu. Kalau saya ya percaya dengan itu, karena kita ini percaya kepada wali. Wallahu a'lam. Tapi dah lewat kan Rabu kemarin, Rabu terakhir. Saya Rabu kemarin perjalanan dari Batam ke Johor. Saya ingat, ini Rabu terakhir bulan Shofar. Ya kita jalan aja lah. Ternyata ya aman-aman aja, tidak ada apa-apa itu. Pertama ya, akidah sesat itu termasuk kemungkaran. Dan umat Islam itu memang wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi para asatid, para ustadz, para ulama wajib bagi tahu sama masyarakat, ini fahaman sesat, hati-hati. Karena dah masuk sini, KL dekat sini, nanti masuk sini bahaya. Agar orang tidak terkesan, tidak ikut. Kalau orang ikut ya bahaya. Bahayanya apa? Aliran sesat itu dosa besar saudara. Orang punya i'tikad yang sesat itu dosa. Gak boleh i'tikad salah itu gak boleh dalam agama. Makanya kita luruskan, kita jelaskan. Dan ini memang kewajiban para ulama, menjelaskan fahaman-fahaman sesat agar masyarakat tidak terkesan. Jadi begitu. Dan ini termasuk pahala yang besar di akhir zaman.
Di akhir zaman ini orang-orang yang memerangi Khawarij atau diperangi Khawarij itu orang paling baik. Memerangi Wahabi itu termasuk orang paling baik. Diperangi Wahabi termasuk orang paling baik. Karena musuh akhir zaman itu. Dan itu musuh kita di akhir zaman ya Wahabi dan macam-macam itu. Jadi tetap kita jaga. Masyarakat ini, masyarakat kita tetap kita jaga agar tidak terkesan dengan fahaman-fahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hukumnya wajib. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa bersama sebelum saya undur diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tergamak hari ini isu yang dibangkitkan dah dibahas oleh ulama habis. Ulama dulu dah habis bahas dah. Masih disesat-sesatkan. Wahabi berjaya untuk memesongkan naratif seolah-olah tasawuf ini asing daripada Islam.